Minasan konnichiwa. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman aku gagal mensetsu berulang kali. Padahal saat itu aku sudah berusaha keras dan latihan mati-matian kayak latihan tanya jawab, latihan mensetsu di depan kaca, lihat-lihat referensi mensetsu di internet, dan menghafal kotoba-kotoba yang menurut aku bisa dipakai di mensetsu. Tapi masih aja gagal. Mensetsu yang pertama kali aku jalani yaitu Mensetsu dengan Nihonjin langsung. Pada saat itu aku benar-benar merasa grogi sekali dan senyum pun agak kurang, dan terjadilah kegagalan pertama. Dan dari kegagalan pertama itu jujur rasanya kayak dunia berasa berhenti sebentar. Aku keluar dari ruangan Mensetsu dengan perasaan kosong. Di kepala cuma muter satu kalimat. Aku udah latihan segitu banyak, tapi kenapa masih gagal ya? Bahkan hal-hal kecil yang aku latih berulang-ulang, kayak cara senyum, cara ngomong sopan, cara jawab pertanyaan, semuanya kayak hilang begitu aja waktu berhadapan sama orang Jepang. Grogi itu benar-benar gak bisa dikontrol. Hari itu aku pulang dengan pikiran yang campur aduk antara kecewa, malu, dan sedikit marah sama diri sendiri. Dan mulai overthinking, kayak apa aku emang gak cocok? Apa kemampuanku masih kurang jauh? Atau mungkin aku terlalu pede sebelumnya. Beberapa hari setelah itu aku kayak sempet down. Latihan yang biasanya rutin jadi mulai jarang. Bahkan buat buka catatan kotoba aja rasanya malas banget. Tapi di titik itu aku sadar satu hal. Kalau aku berhenti di sini, semua usaha yang kemarin bakal benar-benar sia-sia. Akhirnya aku pelan-pelan mulai bangkit lagi. Mulai mengevaluasi diri lagi, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di-upgrade. Bukan cuma sekedar latihan, tapi aku coba jujur ke diri sendiri. Ternyata selama ini aku terlalu fokus ke hafalan. Aku hafal banyak kotoba, tapi belum benar-benar paham cara pakainya secara natural. Dari situ aku ubah cara latihan. Aku mulai lebih sering latihan ngobrol spontan sama teman, bukan lagi hafalan teks, tapi benar-benar simulasi percakapan, kayak ngobrol gitu. Kadang kita saling tanya hal random, biar terbiasa mikir cepat. Kadang juga aku sengaja bikin situasi tegang biar mentalnya kebiasa. Selain itu, aku juga mulai latihan kontrol ekspresi. Aku sadar senyum itu penting banget di Mensetsu. Bukan cuma formalitas, tapi nunjukin kepercayaan diri dan kesan positif. Jadi aku latihan lagi di depan kaca, tapi kali ini bukan sekedar ngomong, tapi bener-bener fokus ke ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur. Hari demi hari aku jalanin lagi prosesnya, dan akhirnya kesempatan kedua datang. Jujur, sebelum masuk ruangan, grogi itu masih ada banget. Kayak takut salah, takut hasilnya mengecewakan. Tapi aku bilang ke diri sendiri, gugup itu wajar. Tapi jangan sampai nguasain diri aku. Sebelum masuk,
Aku berdoa di depan pintu, tarik napas dalam-dalam, dan akhirnya aku beranikan diri untuk masuk. Di awal masih agak kaku, tapi aku coba pelan-pelan nikmatin percakapannya, nggak terlalu mikirin harus selancar itu. Yang penting semua pertanyaan bisa apa ya, bisa terjawab dan komunikasinya tuh ada komunikasi antara aku dan Nihonjin tersebut, dan ternyata itu ngaruh banget. Jawaban aku jadi lebih natural, senyum juga lebih keluar, dan suasana jadi lebih nyaman menurutku ya. Tapi kalian tahu hasilnya? Ya, betul. Aku gagal lagi. Ya, betul sekali. Gagal kedua kalinya. Udah latihan, udah segala macam dikerjain, tetap aja belum mendapatkan hasil yang saya inginkan gitu. Masih gagal, dan di titik itu benar-benar kayak rasanya tuh lebih sakit daripada yang pertama, karena kayak aku tuh udah latihan segitu banyak dah, dan udah ngulik ini itu, udah nyoba latihan apapun yang bisa di-upgrade, dan udah ngerasa lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi kenyataannya, di realitanya belum cukup. Pada saat itu kayak diem lama dan benar-benar mikir, sebenarnya kurangnya di mana lagi sih? Perasaan udah bermacam-macam aku lakuin. Perasaan udah belajar sekeras mungkin, kok masih gagal ya. Demo, この時はあまり長く落ち込みたくないと思いました。私はもう一度落ちたことがあるから、そこでやめてしまう悲しさをしています。だから、もう一度頑張って立ち曲がることにしました。私はフィードバックを探し始めました。友達や先輩に聞いて、もっと深い情報も調べました。それに自分の練習をビデオに撮って後で見ました。時々ちょっと恥ずかしいけど、そこから前に気づなかった間違いが分かりました。そして私はメンタルの練習も始めました。単語だけじゃなくて考え方も大事にしました。私は自分にいました。面接は暗記の試験じゃなくてコミュニケーションです。と言って、毎日が過ぎて最後に3回目のチャンスが来ました。この時も
ね、正直言うと、まだ緊張しました。でも、一つだけ違うことがありました。私は前よりメンタルが強くなりました。私は部屋に入って、こう思いました。完璧じゃなくて、いい自分の一番いい姿を見せるだけでいい。話が始まりました。一つ一つの質問にゆっくり落ち着いて答えました。もしわからないときは、丁寧にも一度お願いしました。ちょっと間違ってもパニックにならないで続きました。それに一番大事の、一番大事なことは、ね、その時間を楽しむことができました。終わった後、私は前と違う気持ちで部屋を出ました。心が空っぽじゃなくて少し楽になりました。どんな結果でも私は自分が一番頑張ったと思いました。そして少し後でその知らせが来ました。よかった。ね、ここの末節は私は合格しました。正直、その時はすぐに信じられなかった。何病か何も言えなかった。今までのすべての失敗、練習、何度も落ちてまた頑張ったことがやっと報われました。この経験から私は一つの大切なことを学びました。失敗は終わりじゃない。時々何度も落ちる必要があります。それは弱いからじゃなくて、もっと強くなるためです。今、同じような場所にいる人へ、もし今失敗して落ち込んで自分の努力が無駄だと思っていっても大丈夫です。諦め、諦めなければ結果はいつか必ずついてきます。もう一度やってみてください。そして少しずつ直してください。それに前に進んでください。成功はね、一番早い人が得るものじゃありません。諦めない人が得るものです。で、もっともっと頑張りなさい。皆さん。はい、それだけです。まあ、発音、まあ、ありがとうございます。では、またね、皆さん。で、何か、えっと、何か難しいのことがあります。大変なことがあるけど、
Akirame nai de kudasai. Moto moto ganbarimasu. De, arigatou gozaimasu, minasan. Mata ne.